Skuad Garuda Nusantara kembali menelan kekalahan telak atas tim tuan rumah Korea Selatan U20 pada lanjutan Seoul Earth-on Ice Cup 2024. Pada laga ini, Indra Syafri menurunkan komposisi pemain yang sama saat timnas Indonesia U20 mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di pertandingan pembuka turnamen mini. Korea Selatan U20 tampil menekan sejak menit pertama dibunyikan. Pola permainan pressing ketat yang mirip dengan Thailand membuat Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan dipaksa bermain sekitar di garis pertahanan. Laga baru berjalan 5 menit, tuan rumah berhasil membuka keunggulan melalui sundulan Shin Min-ha usai memanfaatkan sepak pojok. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Korea Selatan. Timnas Indonesia mencoba untuk merespon. Namun hingga 20 menit pertama, skuad Garuda Muda masih kesulitan untuk menembus jantung pertahanan Korea Selatan U20. Bahkan Rizky Afrizal dan kawan-kawan belum mampu melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang tuan rumah. Sebaliknya, Korea Selatan U20 yang begitu leluasa mengintimidasi pertahanan skuad Garuda Muda berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0. Gol kedua tercipta melalui tendangan mendatar Kim Tae-won usai memanfaatkan umpan akurat Hong Seok-hyun di menit 25. Di menit 32, Indra Syafri menarik keluar Luis Figo dan memasukkan Aditya Warman. Tapi perubahan yang dilakukan itu justru menghasilkan gol ketiga untuk Korea Selatan U20. Berawal dari sepak pojok Kim Dong-min, Hong Seok-hyun berhasil menyelesaikan umpan tersebut dengan sundulan di menit 32. Di sisa waktu pertandingan, Indonesia U20 masih berada di bawah tekanan. Sementara Korea Selatan U20 terus membombardir pertahanan Garuda Muda yang dikawal Mesha'al Hamzah Osman. Indra Syafri tak mempermasalahkan hasil pertandingan. Ia mengaku bahwa turnamen ini hanyalah laga uji coba. Tujuan kita di turnamen ini adalah mencoba pemain baru, ujar Indra Syafri. Yang penting sekali untuk mengambil kesimpulan apakah mereka itu benar-benar berkualitas atau tidak, ungkapnya. Pelatih berpengalaman di kelompok usia muda sepertinya sudah menemukan pemain ideal yang bakal diturunkan di kualifikasi Piala Asia 2025 U20. Berbagai pro kontra netizen di media sosial menanggapi hasil laga tersebut. Banyak yang mendukung Indra Syafri namun tak sedikit juga yang minta pelatih tersebut agar dipecat saja. Bagaimana menurut kalian? Pasca diumumkan roster timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong dan Elkan Bagot saling unfollow di Instagram. Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di dua laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga tersebut diantaranya melawan Arab Saudi di Riyadh pada 6 September dan melawan Australia di Jakarta pada 10 September 2024. Dalam rilis PSSI, tak ada nama Elkan Bagot dari 26 daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk dua laga tersebut. Hal ini semakin meruncingkan perseteruan yang tengah terjadi di dalam tubuh timnas Indonesia pasca playoff Olimpiade Paris 2024. Seperti yang diketahui bersama bahwa Shin Tae-yong sempat memanggil Elkan Bagot untuk melakoni playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Namun, saat itu Elkan yang sudah tidak memiliki agenda dengan klubnya justru tak mengindahkan panggilan tugas negara. Elkan lebih memilih menghabiskan waktu itu untuk liburan bersama sang kekasih di Maladewa. Hal itu seolah membuat Shin Tae-yong marah. Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian tak menyertakan Bagot dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mulai melawan Vietnam pada Maret lalu, hingga terakhir melawan Filipina di SUGBK, nama Elkan Bagot lenyap dari peredaran. Sementara itu, ketika PSSI dan Timnas Indonesia mengumumkan daftar pemain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan memberi respons menohok. Pemain Ipswich Town yang sedang dalam masa peminjaman ke Blackpool ini mengunggah momen liburan di Maladewa dengan sang kekasih. Meski dalam keterangan unggahan tersebut berisi ucapan selamat ulang tahun untuk sang kekasih, Katie Martson. Lebih menariknya lagi, terungkap fakta bahwa Elkan Bagot sudah tak lagi mengikuti akun Instagram Shin Tae-yong. Begitu pula dengan Shin Tae-yong, yang ternyata juga tidak mengikuti akun Instagram Elkan Bagot. Tidak diketahui secara jelas sejak kapan kedua tokoh sepak bola Indonesia ini tak saling follow di Instagram. Namun, akan sangat aneh jika kedua sosok yang sudah bekerja sama lama di Timnas Indonesia tak saling mengikuti di platform media sosial terbesar di Indonesia itu. Tak dipanggilnya Elkan Bagot oleh Shin Tae-yong untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi babak baru perseteruan keduanya. Entah sampai kapan hal ini akan terjadi, mengingat Bagot termasuk salah satu pemain yang digemari fans sepak bola Indonesia. Publik tanah air pun berharap situasi berubah kondusif, hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot membaik serta keduanya bisa kembali bekerja sama di timnas. Apapun itu, kemajuan timnas Indonesia menjadi yang utama, tak seharusnya dua tokoh berpengaruh termakan ego masing-masing. Hal itu terlepas dari masih banyaknya pemain keturunan yang berminat membela timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian?
Media Vietnam, Soha ikut menyoroti kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebagai negara rival, tentunya mereka tak ingin skuad Garuda melaju jauh di ajang tersebut. Salah satu media Vietnam, Soha Fan bahkan berharap timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi di laga perdana. Mereka berharap pasukan Shin Tae-yong merasakan hal yang sama dengan timnas Vietnam yang kalah dari Arab Saudi. Mereka menyebut absennya 5 pemain penting bakal membuat timnas Indonesia kerepotan menghadapi Arab Saudi. Situasi tersebut yang membuat media Vietnam yakin Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan bakal takluk di tangan Green Falcon. 5 bintang tersingkir, Indonesia dengan mudah akan terjerumus ke situasi yang sama seperti Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, tulis artikel yang dibuat Soha Fan. Kehilangan 5 bintang membuat tim Indonesia menghadapi kesulitan besar menjelang laga melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia, sambung mereka. Minimnya banyak pilar, terutama di lini pertahanan, membuat tim Indonesia menghadapi banyak kekhawatiran menjelang pertemuan dengan Arab Saudi, tambah media tersebut. Bagaimana menurut kalian? Kritiknya ditanggapi positif Shin Tae-yong, ini kata Bung Toel. Pengamat sepak bola, Tommy Welly, angkat bicara soal tanggapan positif pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terhadap kritikan-kritikan yang kerap dilontarkannya. Menurut Bung Toel, sapaan karib Tommy Welly, ia menegaskan rasa hormat dan apresiasi terhadap pelatih asal Korea Selatan ini. Pertama-tama, saya mengucapkan respek dan apresiasi bahwa Shin Tae-yong memperhatikan kritikan yang saya sampaikan selama ini dan bisa menangkap dan menanggapi itu dengan positif, ucap Toel, dalam kanal YouTube, Sport TV Indonesia. Saya sampaikan respek dan apresiasi, sambungnya. Menurut Toel, saat ini, yang lebih penting adalah mengembalikan diskusi tentang sepak bola ke bahasa sepak bola. Mantan jurnalis ini menyebut, dalam diskusi soal sepak bola ini, publik tidak perlu mengambil hati alias baper dengan kritikan-kritikan yang dilontarkan. Koridornya dan frekuensinya, dengan pernyataan Shin Tae-yong ini, berarti ia bisa melihat itu dalam koridor dan frekuensi sepak bola. Bukan hal yang sifatnya personal, apalagi nyinyir, tuturnya. Semuanya demi kemajuan timnas dan perkembangan sepak bola Indonesia, Toel menambahkan. Tanggapan berkelas Shin Tae-yong. Sebelumnya, dalam sebuah acara wawancara dengan stasiun televisi Korea Selatan, KBS, Shin Tae-yong sempat menanggapi pertanyaan soal kritikan-kritikan yang kerap disampaikan oleh Bung Toel. Menurut Shin Tae-yong, ia tahu soal kritikan-kritikan Bung Toel yang kerap dialamatkan kepadanya. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku tahu dari laporan para penerjemahnya. Namun, saya berpikir, orang-orang seperti itu, pengkritik, juga harus ada agar sepak bola bisa berkembang, kata Shin Tae-yong di kanal YouTube KBS World Indonesia. Tidak semua orang akan menyukai saya 100% di kelompok manapun. Jika mendapat dukungan 100%, saya bisa jadi otoriter, sambungnya. Bakal terus jadi anjing penjaga. Lebih lanjut, Toel menegaskan bahwa ia akan terus menjalankan perannya sebagai anjing penjaga. Ia memastikan bakal terus memberikan kritik dan masukan. Menurut Toel, ada kalanya ia memberi sudut pandang berbeda. Namun, perbedaan ini, sambungnya, akan memperkaya wawasan. Sesakit-sakitnya dikritik, dimaki, atau dicemooh sekitar 80.000 penonton di GBK, lebih sakit kalau sepak bola itu nggak ditonton sama sekali, ungkap Toel. Jadi, situasi ini, kita harus menganggap kritik sebagai sebuah energi positif untuk membangun, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong beberkan tantangan berat skuad Garuda lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan menjalani perjuangan laga perdana putaran ketiga dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Setelah itu, laga kedua timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 10 September 2024. Untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia ini, Shin Tae-yong memastikan persiapan tim sangat bagus. Walaupun akan ada beberapa pemain langganan timnas yang absen membela skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Namun, alih-alih pusing karena beberapa pemain absen, juru taktik asal Korea Selatan tersebut membeberkan bahwa tantangan berat timnas Indonesia bukan soal pemain. Akan tetapi, tantangan berat tersebut karena persiapan tim yang begitu pendek. Rizky Ridho dan kawan-kawan dipastikan tak memiliki banyak persiapan waktu. Hal ini karena timnas Indonesia dijadwalkan bakal berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024. Setelah itu, para pemain domestik ini berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024 siang waktu Indonesia Barat.
Sementara untuk pemain abroad dipastikan akan langsung bertolak ke Arab Saudi. Melihat situasi ini tentu tak akan mudah, karena para pemain akan menjalani pertandingan pertama melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Untuk itu, Shin Tae-yong menyebut bahwa ini akan menjadi tantangan besar buat skuad Garuda melawan Arab Saudi. Tantangan paling besar ya persiapannya sangat pendek, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut menilai bahwa timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat. Pasalnya, tim lawan akan memiliki keunggulan yang jauh lebih menguntungkan. Hal ini karena para pemain Arab Saudi tidak ada yang abroad, sehingga bisa langsung berkumpul dan pastinya mereka sudah terbiasa dengan cuaca yang ada. Untuk para pemain Arab Saudi tidak ada pemain abroad, jadi mereka bisa kapan saja kumpul, bisa latihan, dan bisa adaptasi duluan untuk masalah waktu dan cuaca, kata Shin Tae-yong. Untuk itu, ini dinilai berbeda jauh dengan tim Merah Putih yang memang akan memiliki waktu yang tak mudah. Buat para pemain akan beradaptasi dengan waktu, cuaca, kelelahan, dan yang lainnya. Tapi dibandingkan mereka, kita harus dari luar negeri, dari Indonesia pun kita harus berangkat, jelas Shin. Jadi, masalah adaptasi waktu dan jet lag, cuaca itu jadi tantangan besar bagi kami, tuturnya. Bagaimana menurut kalian? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ogah timnas Indonesia bernasib sama seperti Olimpiade Paris 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dirinya berharap skuad Garuda lolos, bukan hanya hampir. Kita semua punya mimpi yang sama. Kemarin Olimpiade hampir lolos. Kita usahakan untuk Piala Dunia jangan juga hampir. Kalau bisa kita bisa, raih hasil, maksimal, kata Erick Thohir. Ini ada charter pesawat dari Bahrain ke Cina karena tidak ada connecting langsung, kita harus cari akal. Ini bukan memanjakan Coach Shin atau para pemain, bukan, ini keharusan kita mempersiapkan pemain kita sebaik mungkin. Lalu, ini bukan kemewahan, dan saya rasa tidak semua perjalanan tim nasional, kita charter-charter pesawat, tidak. Cuma ini bagian kita memaksimalkan performa timnas kita, tambahnya. Coach Shin Tae-yong menilai bahwa hadirnya pemain keturunan perlahan bisa membuat pola pikir timnas semakin padu. Mereka membawa ilmu yang sudah dipelajari dari luar negeri dan coba diterapkan dalam tim. Tentunya, dia memiliki kriteria yang ketat saat memberikan rekomendasi pemain keturunan dan bertanggung jawab penuh. Mereka adalah pemain keturunan yang menjadi WNI, saat ini sudah hampir 50% dan ke depan akan lebih besar lagi. Kata Shin Tae-yong dikutip dari kanal YouTube 3 Pro TV. Mereka memiliki kakek dan neneknya berdarah Indonesia, tutupnya. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, memberikan tanggapan terkait sorotan media negara tetangga terhadap timnas Indonesia. Dia menegaskan bahwa PSSI sama sekali tidak peduli dengan komentar dari media-media negara lain mengenai timnas Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan naturalisasi pemain. Media-media dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam, seringkali menyoroti dan memberikan komentar miring tentang gencarnya program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Namun, Arya Sinulinga menekankan bahwa PSSI lebih fokus pada pekerjaan mereka untuk membangun sepak bola nasional dan mengembangkan timnas Indonesia daripada merespons komentar dari luar. Saat ini, prestasi timnas Indonesia sedang berada di puncak, dengan pencapaian terbaru sebagai satu-satunya tim dari ASEAN yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi ini juga berkat kontribusi para pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI, yang justru menjadi bahan sorotan oleh media negara tetangga. Arya menegaskan bahwa PSSI tidak terpengaruh oleh komentar negatif dari luar. Menurutnya, PSSI sibuk mengurus sepak bola dalam negeri dan tidak punya waktu untuk membahas komentar-komentar dari media asing. Dia juga menambahkan bahwa jika komentar tersebut adalah bentuk kekaguman, maka itu bisa diterima. Namun jika hanya berupa nyinyiran, maka PSSI tidak akan ambil pusing. Vietnam, Malaysia itu begitu melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi, jujur tidak pernah kami bahas karena kami sibuk mengurus sepak bola dan liga kita, kata Arya dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Jadi, tidak sempat bahas komentar luar. Kalau kagum oke, kalau nyinyir sepanjang yang tidak masalah ya sudah, tambahnya. Siapkan generasi emas, Shin Tae-yong ingin jaga martabat Korea Selatan. Shin Tae-yong menyatakan dukungan dari fans Korsel dan Indonesia sangat penting bagi skuad Garuda di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Apa yang terjadi? Shin Tae-yong belum lama ini telah memperpanjang kontraknya untuk menangani timnas Indonesia hingga 2027. Media Korea Selatan,
Chosun, menyebutkan Taeyong kini sedang mempersiapkan generasi emas buat timnas Indonesia dalam petualangannya di negara Asia Tenggara ini. Gambaran besar. Taeyong dinilai telah mendapatkan kesuksesan dengan memberikan hasil yang memuaskan bagi Indonesia di turnamen berbagai kelompok umur. Timnas senior dibawa ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan melaju ke 16 besar Piala Asia 2023, sedangkan Timnas U23 lolos hingga semifinal Piala Asia U23 2024, dan nyaris berlaga di Olimpiade Paris. Apa yang dikatakan Shin Taeyong? Taeyong mengakui beban menangani Timnas Indonesia kali ini lebih berat dibandingkan sebelumnya. Pelatih berusia 53 tahun itu pun meminta dukungan dari publik sepak bola Indonesia maupun dari negaranya. Sebagai orang Korea, saya bekerja keras untuk mengangkat martabat negara di Indonesia. Meskipun saya tidak bertanggung jawab atas tim sepak bola Korea, saya berharap fans Korea menyemangati saya karena saya tampil baik di Indonesia, ucap Taeyong di sela-sela peresmian Shin Taeyong Football Park di Yeongdeokgan. Saya meminta fans Indonesia untuk lebih menyemangati saya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan saya melakukannya dengan baik. Jadi, mohon perhatikan saya dengan antusias. Mantan manajer timnas ini, kritik Shin Taeyong. Mantan manajer timnas Indonesia tahun 2000, Irawadi Hanafi mempertanyakan kontribusi ST yang tak kunjung memberikan gelar juara pada skuad Garuda. Dia udah ngasih juara apa sama kita, belum kan? Tanya Irawadi Hanafi yang merupakan mantan manajer timnas Indonesia tahun 2000 lalu. Meskipun demikian, Irawadi mengatakan bahwa dirinya tak keberatan dengan siapapun yang nantinya akan menjadi pelatih timnas. Memang Shin Taeyong merupakan sosok pelatih yang populer di Indonesia, namun jangan sampai karena ingin dilatih olehnya akan merugikan kita, paparnya. Harusnya kita bisa menjadi Raja ASEAN dengan mengikuti kejuaraan AFF dan kita bisa menjuarainya, paparnya. Masyarakat kita kan maunya juara karena baru bisa hebat dibilang kalau kita menjadi juara dan itu ceritanya akan panjang. Selain itu yang dicatat dalam sejarah adalah juara. Adapun kompetisi yang paling mungkin untuk kita menangi adalah Piala AFF dan kita jangan menghindar, kita harus ambil bagian di sana, tegasnya dalam podcast Bicara Bola. Dalam kesempatan itu, Irawadi juga meminta agar pemain naturalisasi hanya di tim U23 saja dan jangan sampai ke tim di bawahnya. Kalau dari U16 serta lainnya pakai pemain naturalisasi, bagaimana mereka dapat naik ke tim senior? Bagaimana menurut kalian? Thailand protes ke FIFA, minta Indonesia keluar dari jalur sepak bola ASEAN. Thailand baru-baru ini menghebohkan publik pasalnya tim Gajah Putih ini menolak agar timnas Indonesia bermain di jalur ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Singapura, termasuk timnas Thailand. Bukan hal tabu lagi saat ini hampir 90% skuad Indonesia diisi oleh pemain Eropa, khususnya Belanda. Sebut saja ada Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan, dan yang terbaru Martin Paes. Membuat skuad Indonesia dipantau oleh Thailand. Jengkel dengan PSSI, kenapa? Thailand langsung jengkel terhadap PSSI karena pergerakan proses naturalisasi semakin kuat. Tim Gajah Putih yang selama ini dikenal sebagai Raja Sepak Bola ASEAN, mengaku jika ke depan Indonesia akan menjadi pesaing terberatnya. Bahkan jika melihat gambaran skuad yang dibesut oleh Shin Taeyong, sungguh mengerikan. Sekarang rival utama kami adalah Indonesia dengan para pemain naturalisasinya, tulis pernyataan Thailand dilansir dari laman Sportstream. Ingin Indonesia keluar dari zona ASEAN. Lebih lanjut, tim Gajah Putih ingin Indonesia diusir dari zona ASEAN karena kebanyakan pemainnya menggunakan pemain Eropa. Ada baiknya jika Indonesia bergabung dengan zona lainnya agar bisa mendapat lawan yang seimbang, tutup pernyataan dari Thailand. Dibalas oleh anggota PDI. Anggota PDI, Ferdinand Hutahayan langsung membalas pernyataan kubu timnas Thailand dengan menyebut PSSI dan Erick Thohir memalukan. Ia memberikan sindiran dengan menyebut timnas Indonesia saat ini tidak lagi Nusantara. Alasannya karena hadirnya beberapa pemain dari benua Eropa dan federasi pun disebut sebagai penikmat fasilitas pro player. Saya sampaikan bahwa timnas kita saat ini sudah tidak lagi Nusantara tapi diisi oleh para penikmat fasilitas pemain pro. Jadi tidak ada semangat kebangsaan lagi di dada mereka, terangnya. Ia juga meminta PSSI agar menghormati pemain lokal yang sudah berjuang untuk bisa menjadi pemain bola profesional. Bagaimana menurut kalian? Terungkap, inilah penyebab banyak pemain keturunan yang menolak bela timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri banyak sekali pemain-pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di Eropa, salah satunya Belanda. Meski begitu, banyak juga pemain-pemain keturunan itu yang belum mau membela timnas Indonesia. Pencarian pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia dimulai dari era PSSI dipimpin Muhammad Iriawan. Ada 4 pemain keturunan yang akhirnya setuju membela timnas Indonesia. Mereka adalah Elkan Bagot, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama.
Proses pencarian pemain-pemain keturunan pun berlanjut di era Erick Thohir, bahkan lebih banyak. Tercatat sampai saat ini ada sekitar tambahan 9 pemain keturunan di timnas Indonesia. Bahkan, PSSI masih terus berburu pemain-pemain keturunan demi membela timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa pemain pun didekati oleh PSSI, salah satunya Ula Romeni. Meski begitu, belum ada kabar pasti apakah pemain tersebut mau membela timnas Indonesia atau tidak. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada faktor besar yang membuat pemain-pemain keturunan menolak dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Kata Arya, para pemain keturunan tersebut masih berhasrat ingin membela negara asalnya. Terlebih di Indonesia tidak ada dua kewarganegaraan, berbeda dengan beberapa negara lain. Selain itu, para pemain keturunan masih sangat muda dan masih ingin mengembangkan karirnya. Pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang, negara asalnya. Biasanya itu, kata Arya. Lanjut Arya, ia tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Sebab, hal itu sangat berkaitan dengan masa depan si pemain tersebut. Jadi mereka itu penuh pertimbangan. Kalau saya pindah ke Indonesia, sampai kapanpun saya tidak bisa main lagi di sini, negara asalnya. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Itu pertimbangan karir dan sebagainya, kata Arya. Arya juga meminta kepada warganet untuk tidak memberikan pesan buruk kepada pemain tersebut apabila menolak gabung ke timnas Indonesia. Masyarakat Indonesia harus bisa memaklumi pilihan dari pemain keturunan itu. Oleh karena itu kita harus maklumi. Bukan soal itu, ini soal masa depan hidup dia, pilihan-pilihan hidup dia. Jadi kita harus hargai. Jadi biasanya kegagalannya hanya di situ, bukan hal lain-lain, pungkas Arya. JJ bocorkan isu hubungan Elkan Bagot dan Shin Taeyong. Permasalahan bek timnas Indonesia itu ternyata begini. Penerjemah Shin Taeyong akhirnya buka suara soal apa yang terjadi dengan Elkan Bagot dan Coach Shin. Ternyata, ada satu rahasia yang belum diungkap ke publik oleh Shin Taeyong dan PSSI soal mengapa Elkan Bagot tidak lagi pernah dipanggil ke timnas Indonesia. Isu retaknya hubungan Elkan Bagot dengan Shin Taeyong menjadi bola liar yang membuat penggemar timnas Indonesia penuh tanda tanya. Isu ini dimulai saat Elkan Bagot tidak dipanggil untuk pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Irak dan Filipina. Padahal, Elkan Bagot selalu dipanggil ke timnas Indonesia kecuali dia sedang dalam keadaan cedera. Namun, Shin Taeyong malah lebih memilih sosok Muhammad Ferrari untuk mengisi slot bek tengah timnas Indonesia. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot dirumorkan gara-gara penolakan Elkan Bagot untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 untuk menjalani laga play-off Olimpiade menghadapi timnas Guyana. Pada pertandingan tersebut, tenaga Elkan Bagot sangat dibutuhkan Shin Taeyong dan timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia U23 sudah kehilangan sosok Rizky Ridho dan Justin Hubner yang harus kembali ke Cerezo Osaka. Namun sampai hari H pertandingan, Elkan Bagot tidak kunjung datang. Karena alasan ini, kemungkinan besar Shin Taeyong marah terhadap Elkan Bagot sehingga bek Ipswich Town tersebut tak lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Semua isu tentang Elkan Bagot akhirnya dibeberkan oleh JJ, penerjemah Shin Taeyong di timnas Indonesia. Saat hadir di podcast Plus 26, JJ ditodong dengan sebuah pertanyaan tentang mengapa Elkan Bagot tidak lagi menghuni skuad timnas Indonesia dalam beberapa waktu ini. Dan JJ menjawab dengan jawaban yang berbeda daripada yang lainnya. Aku pulang dulu ya, jawab JJ berkanda. Namun setelah didesak, JJ akhirnya menjawab isu Elkan Bagot dan Shin Taeyong tersebut. Dia menjawab bahwa permasalahan tersebut sebenarnya sudah dijelaskan oleh Coach Shin sejak dulu. Coach Shin menjawab bahwa alasan mengapa bek timnas Indonesia itu tidak dipanggil. Kayaknya sudah dijawab oleh Coach Shin di media, jawab JJ. Jawab apa? Tanya host Plus 26. Bahwa tanya saja ke Elkan, tambah JJ. Dari jawaban JJ ini menunjukkan bahwa Elkan Bagot memiliki kesalahan pada Shin Taeyong sehingga dia tidak lagi dipanggil. Kisah Shin Taeyong yang rela belajar budaya Islam demi timnas Indonesia lebih maju dan berprestasi, menarik untuk disimak. Ya, sebelum diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong pernah mempelajari budaya Islam. Shin Taeyong diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Sabtu, 29 Desember 2019 siang WIB bertempat di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam selama kurang lebih 3 jam, kata Shin Taeyong, mengutip dari media Korea Selatan, Sportal Korea. Saya belajar hal soal Islam dari sana, terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih lokal untuk terus menghormati waktu beribadah mereka, lanjut pelatih yang membawa Seongnam juara Liga Champions Asia 2010 ini.
Saya juga akhirnya tahu ibadah itu bisa dilakukan pada waktu tertentu. Saya melakukannya dengan baik tanpa merasakan ketidaknyamanan dalam latihan, tegas ayah dua anak ini. Setelah menemui dokter kenalannya, Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center. Ia mendengarkan ceramah dari seorang pakar budaya Islam di sana. Pelatih Shin Tae-yong tiba di Indonesia pada 8 Desember 2019. Fokusnya untuk memahami budaya dan karakter Islami pemain-pemain Indonesia, tulis media Korea Selatan, Yonhap. Sehari setelahnya, Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center di Indonesia dan mendengar ceramah dari pakar budaya Islam. Pelatih Shin menunjukkan minat aktif dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, lanjut Yonhap. Kesimpulannya, Shin Tae-yong mempelajari budaya Islam demi beradaptasi dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang mayoritas beragama Muslim. Ketika Shin Tae-yong sudah memahami budaya Islam, ia jadi tahu bagaimana cara mengelola skuad dengan baik dan benar. Pelan-pelan Shin Tae-yong memperbaiki prestasi timnas Indonesia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia naik ke